istriku 4 maksimal. Kubagi-bagi itu, kubagi-bagi. Begitu. Tapi kalau Kristen, istri cukup satu. Kendanya Cukup banyak. satu. Tapi pas liburan di Bali, banyak kali ayam-ayamnya. Iya kan? Nah, itu sudah rahasia umum itu. Rahasia umum. Tidak perlu lagi dibongkar, sudah rahasia umum itu. Siapa? Kalian lihatlah sendiri. Ya, kita nggak usah sebutkan oknum ya teman-teman ya. Nggak usah sebut oknum. Nggak usah sebut nama lah maksud saya. Dia seorang kaya raya, ya kan? Iya memang benar istrinya satu. Tapi ayamnya cantik-cantik bos. Tinggi melampai kayak tiang listrik, yang putih melepak kayak langsat, yang hidungnya apa kayak pantat Vespa, macam-macam lah. Ya, kenapa? Karena banyak duitnya. Memang laki-laki di situ ininya. Jadi nggak usah lah kawan-kawan Kristen, nggak usah terlalu fobia dengan Islam. Kalian belajar, coba kayak mantap tadi abang itu ya. Dia bertanya, dia dia bertanya. Untung dia tadi nggak sedikit nyerempet. Kalau nyerempet udah kugas dia. Ya Aspri, iyalah Aspri itu kan cuma nama. Asisten pribadi tapi sambil ngocok juga ya kan. Sama aja itu. Ramah sekali Anda. Iya kan? Aspri tapi dipakai ngocok juga. Ngocoknya pun nggak pakai tangan. Bang Dio ngomong apa ya? Mohon maaf, umurku baru 15 tahun. Iya, lanjut ya. Itu ya Aspri tadi teman-teman ya. Ini Ten naiklah sini. Ten. Mohon doanya ya teman-teman. Yang di YouTube, saya ulangi sekali lagi ya, yang di YouTube saya ulangin ya. Untuk tanggal 6 sampai 15 saya tidak live YouTube lah. Saya libur YouTube selama 10 hari. Jadi kalian yang di YouTube tonton uploadan ya. Uploadannya tuh ada di upload. Kalian tonton ya. Walaupun saya nggak live, ada uploadan itu ditonton ya. Kalau memang kesalahan saya sudah tidak dimaafkan, itu urusan Anda. Yang jelas saya masih teguh kepada Allah. Itu aja. Singkat saja. Oke, saya minta maaf itu aja. Cuma segitu? Iya bang, nggak usah dipanjangin gimana. Nanti saya agak kacau punya pikiran lagi. Itu rambut dari kecil apa kok jadi model kayak gini, kayak lu rocker gitu loh? Dari dulu memang saya punya rambut panjang, bahkan saya pernah pirang juga. Saya suka Bisa nggak tuh dirapiin? Oh bisa lah. Bisa. Ya normal lah, seperti biasa. Bisa nggak? Iya, bisa. Ya udah, nanti tunggu tim ya, nanti dibawa ke bengkel. Ke bengkel nggak sih tempat? Blender. Bang Pangkas. Pangkas rambut. Syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya, Bang Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Arjun, salam kenal Bang Arjun. Iya, salam kenal bang. Oke, ini pelajaran edukasi untuk semuanya teman-teman. Di dalam Al-Quran itu, bukan hanya orang-orang yang dikatakan dia tidak menuhankan Allah. Justru, kalimat kafir itu bukan diksi orang yang tidak percaya sama Allah. Perhatikan dari seluruh baca Al-Quran, iblis yang dibilang laknatullah saja, dia masih mengakui bahwa Allah itu Tuhannya teman-teman. Iblis yang dapat julukan laknatullah, dia masih mengakui bahwa Tuhan saya Allah.
Maka ini pelajaran untuk teman-teman yang hari ini detik ini. Jadi pelajaran Bang Arjun, walaupun Anda menuhankan Allah, tetapi kalamnya Anda, perkataannya Anda itu tidak bisa direalisasikan, dibuktikan. Maka hati-hati. Kalimat kafir itu orang-orang Nasrani bahkan, orang-orang Yahudi bahkan, mereka di zaman Rasulullah, kalau ditanya para penyembah berhala itu, mereka yakin siapa pencipta alam antariksa. Dia akan mengatakan, Allahu Rabbi, Allah itu Tuhan. Tapi prakteknya dia masih mengatakan bahwa Latta, Uzza, Manna itu sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Maka ini menjadi satu pelajaran buat kita semuanya. Yuk, sebagaimana salatnya diperbaiki Bang Arjun. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Salatku, hidupku, matiku, aku bekerja semua karena Allah. Maka berhenti Bang Arjun. Kalau cuman urusan dunia yang hanya sementara ini, apa yang kita harapkan Bang Arjun? Ini pelajaran ya Bang Arjun. Susah, senang, kaya, miskin, itu semuanya ujian. Mau kaya ujian, mau miskin ujian, mau susah ujian, mau senang, bahagia, itu semua ujian dari Allah. Tinggal pertanyaannya pada diri kita masing-masing, benarkah kita ini semuanya tertuju karena Allah? Ya, jadi kalau untuk teman-teman semuanya, Allah itu tidak butuh dengan ibadahnya kita. Satu dunia ibadah sama Allah tidak akan menambah kok kemuliaannya Allah. Bahkan satu dunia ingkar sama Allah, kafir kepada Allah, Allah juga nggak rugi. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Kamu mau beriman kata Allah silahkan. Mau tetap dalam keingkaran, kekufuran, kekafiran silahkan kata Allah. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kamu melakukan kebaikan itu Allah nggak butuh kebaikan kalian. Kebaikan kita semua nggak butuh. Tapi kebaikan itu akan kembali kepada dirimu sendiri Bang Arjun. Taubat, insaf, jangan pernah ulangi lagi. Itu saran saya. Bang, siap Bang, siap Bang. Ya, Iya, siap Bang. Nah, Insyaallah, kalau Bang. cuma gara-gara kerjaan Bang Arjun, kerjaan banyak juga nggak buat kita tenang juga kok. Saya sama Bang Handi nggak kerja atau kita punya kerjaan tetap aja kasbon banyak, tanyanya sama Bang Handi, nggak bahagia juga. Betul. Kebahagiaan itu ada kita yang ciptakan Bang Arjun. Kita yang ciptakan itu kebahagiaan itu, bukan orang lain. Kenapa kita mau senang, mau bahagia berubah gara-gara ada omongan orang? Ya. Kita mau senang, mau bahagia, tiba-tiba gara-gara difitnah orang, diomongin orang, dicaci maki orang, terus kita berubah jadi nggak bahagia. Kan aneh, kita didikte sama orang lain. Tugasnya dari Gurunda Bang Zuma, guru-guru lain di sini, ada Ustadz Ardiansa, Ustadz Handi, Ustadz Blender, Al-Alif, Alba, Atta, Atha, Ilakhir. Guru-guru besar di sini semua nggak ada lain. Tugas kita hanya menyampaikan kebenaran penuh dengan cinta kasih, dan semua ada kadarnya masing-masing, ada keilmuan masing-masing. Punya spesialis masing-masing. Tugas kita hanya menyampaikan itu, Bang Arjun. Jadi untuk pelajaran teman-teman yang lainnya, masa lalu jadikanlah dia itu adalah sejarah. Dan boleh kita menengok masa lalu kita, masa silamnya kita, hanya sebagai sejarah dan pembelajaran. Masih banyak PR yang harus kita kerjakan, yang sudah berlalu biarkan berlalu. Bang Arjun tetap semangat. Ya, hidayah sudah diberikan dan sudah menggapainya, jangan diulangi lagi. Taubat, selama dia bertobat kepada Allah, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Siap Lakukan Bang, yang siap terbaik dan nggak perlu kedikte. Gitu. Kalau cuma masalah rasa takut, jangankan orang-orang di Indonesia ya, khususnya kita udah terlatih, terdidik sama nenek moyang kita. Pemberani kita semuanya, tinggal kembali kepada diri kita masing-masing. Ya, gunakan TikTok untuk hal-hal yang baik. Ya, kesenangan, kebahagiaan itu ada pada diri kita masing-masing. Jangan kedikte sama orang lain. Kalau kemarin salah ya tinggal akui, perbaiki. Kalau memang ada yang fitnah, ada framing, jadikan aja poin pengingat diri. Itu sih dari saya Bang Arjun. Tetap semangat. Lanjut Bang. Insyaallah Bang. Insyaallah Bang. Insyaallah Bang. Insyaallah. Nah nggak ada sejarahnya, saya baru dengar ini kalau ada Boni itu kafir itu saya baru dengar gitu. Murtadin itu saya baru dengar ini. Tanya aja. Jarang-jarang orang-orang pedalaman itu apalagi di Boni itu posisinya murtadin gitu. Itu pasti ada urusan masalah ekonomi. Itu udah pasti itu. Urusan perut pusar ke bawah itu. Gitu. Jadi teman-teman di bawah jadi pelajaran untuk semuanya. Semangat semuanya. Oke.
teman-teman, sebentar kita tadi masalah si Miko, ya kan, masih menilai positif saja. Sekarang WA-nya memanggil. Udah beberapa yang lalu dia mengatakan bahwasanya akunnya ketombak. Padahal di sini nggak ketombak. Ya kita nilai positif aja dulu ya. Positif aja dulu ya teman-teman ya. Bang Andi coba Positif aja dulu. Coba Bang Kan Andi gitu. DN saya. Sekarang HP-nya Coba memanggil. Bang Andi DN. WA-nya. Terus saya kirim nomor WA saya, DN saya Bang. Saya nggak bisa DM. Kau catat nomorku saja. Ada Nah, pulpen di situ kan? cuma tadi Taruh dulu Bang Blender. 0821 biar nomorku ambil saja. Jangan nomormu tersebar, nomorku mau kau juga jilid. Tulis nomorku. dia mengatakan bahwa Tadi suruh syahadat lah. Nggak ada istilah syarat rukun itu syahadat Ya, sendiri. aku Mana ada syahadat sendiri? Nggak sah itu izin, Bang Jun. izin dulu saya Masa mau kawin nggak ada saksinya, kawin berdua aja. Di Bang sini Andi, nggak ada, itulah, lanjut nggak lah. ada. Aduh, Mainkan. izin dulu aku mau ambil nomornya sebentar. 0813 kau catat nomorku dulu Arjun, baru kau telepon. Aduh susah ini Bang Andi. tapi ya nggak apa. Bang Andi coba Bang. Susah juga ya. Saya nggak bisa yang DM yang mana sih? Gue nggak buka DM gue nggak pernah. Mana sih? Jangan kau begitu Bang Handi. Kenapa giliran yang DM janda kau cepat kali, giliran yang DM Nggak pernah gue DM. beleng-beleng. Kau DM Blender lah. Blender nanti yang kasih. Kau DM Blender. Sudirman, kau DM Blender yang kasih Iya, nanti. sabar. Iya, iya. Jangan ikut-ikutin kayak Hanafi Bang Handi, beleng-beleng. Hanafi ini udah cukup. Dia ini gaptek, jangan kau ikut-ikut gaptek kayak aku. Kebalik itu. Kalau ada DM yang mulus-mulus, habis sholat asar nanti di sini ada teman merapat kina. Insya Allah. Oke. Insya Allah. Kita lagi di Bitung ini. Lagi sama mertua Oten juga ini. Mertua Oten. Bapak bos. Udah ada tuh Bang Blender nomor saya di situ. Oke, Bang Blender kirim nomornya ke saya biar saya kasih tim. Di mana? WA ke akun ini? Nah, iya. Nggak bisa Nomor buka WA saya yang lah. pakai ini. Nggak bisa buka lah bos. Biar saya yang sebut cuma gampang dihafal itu nomorku itu gampang sekali. DM ke ini ke usaha Muhammad Hanafi itu. Oh ya sabar. Ya, kau Muhammad Hanafi aja. Kalau mau syarat jangan di sini. Nanti tim ke masjid. Sekalian orang masjid nanti yang tangani. Ini sepsial ini. Sudah Bang Arjun, kau sudah aku DM lama kali kau Bang Arjun. Sudah aku DM itu nomorku itu. Hati-hati nomorku jangan kau sebarkan kemana-mana. Kalau dari Bone ada janda yang DM aku, dari kau berarti orangnya itu Bang Arjun. Kupastikan itu, kalau Bang, ada udah janda dari Bone DM aku, berarti dari kau itu. Tak gagap Wang. Tak gagap. Jangan kau bakana-kanai aku nanti. Ada DM tiba-tiba dari Bone aku janda ini. Kau berarti yang membagikan nomorku itu. Sudah kemarin kau DM dia. Udah. Oke. Siapa lagi yang nelpon ini? Ini saya mau blokir dulu semua ini nomor-nomor oteng-oteng semua dulu ini. Saya mau hapus semua dulu nomor oteng yang ada di WA saya. Biar tidak diganggu dulu saya. Jangan kau blokir abangku. Kenapa kau blokir? Justru kalau Ini- bisa mereka tetap menyimpan nomormu dan kau sampaikan dengan baik, dengan bijak. Gitu loh. Kenapa? Fungsinya apa blokir itu? Gitu loh. Enggak bang, jangan sampai dia menelpon. Dia pengaruhi saya punya otak lagi bang. Saya mau fokus ke sholat aja. Oh. Gitu. Saya mau fokus dulu di situ.
Nomorku ini belum sampai ke saya. Ah, kau. Brother saya ini lahir di Bone. Ya. Saya ini rumah saya di Palaka, Watampone juga ada. Oke. Sudah ada sama aku nomornya itu, Bang Handi, nanti aku kirim ke Bang Handi. Sekarang, nomor dia. sekarang Tad. Ya. Aku pengen dia Sherlock. Kau bikin malu kau orang Palaka, kau orang Alapri. Aduh ya Allah, keluarga semua di sana kau sulir. Aduh ya Allah ini anak. Kalau bapak saya itu orang Manipi juga, Sinjai Barat. Ya kalau masalah uang jika kau murtad, kenapa kau nggak ngomong? Aku kasih kau 1 karung. Ya, jangan bang. Sudah kita kirim itu Bang Handi, sudah kita kirim Bang Handi. Jangan bang. Wow, dikejar nanti bang. Bang Andi dikejarnya bang. Aku dulu gitu bang. Kirim dikejarnya nanti padaku bang. Sudah biarkan dulu Bang Blender, biarkanlah kita ini Bang Blender lah, ini biarkan ini. Kita juga pemain juga ini. Kadang kalau umpama di DM-nya cuma gara-gara ndak ada duit, kita pun bisa diteleponnya gara-gara ndak ada duit kita main kan itu barang. Belum ada kan? Kalau tapi belum ada ini. Gue udah DM, gue udah kirim itu baru gue kirim Bang Handi. Jangan di DM pula, di WA lah. Aku gak ngerti DM. Aduh. Ayo. 0821. Jangan kau sebut nomormu. Demi juga untuk kepentingan kamu sendiri. Dalam hal ini harus ditangani dengan kepala dingin. Sebagaimana orang dewasa. Karena Kirim, tidak semua. masuk nggak tuh barang tuh? Kalau cuma nomor begini, itu bukan nomor rekening ya? Masuk. 4 kali, udah masuk ya udah. Nah itu. Teman, itu dah teman. Iya. Oh iya, ada juga nomor Oten juga masuk. Banyaknya pesan ini masuk di Oten. Nomorku mau itu Andi yang terakhir ah. Kau. Iya. Tulis saja Sherlock namanya, bilang. Ya. Kau Tulis Sherlock saja namanya, saya. Derman. Iya. Kau Aku dengarkan turun dulu ya bang ya. Turun ke dulu, kau Sherlock saya. Iya, siap bang. Siap bang. Oke bang. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam. Turunlah, yang penting ada nomornya. Sherlock gampang, selesai urusan. Dah. Kita pengen lihat dia serius nggak Sherlock? Ini aku baru sadar, ini jangan aku yang dibesarkan Bang Blender. Nanti aku malah jadi banyak yang DM sama aku. Kok kenapa pula dia telepon? Minta duit deh bang. Kapok bang. Minta duit. Nggak ada duit kata Bang Gara-gara Blender. satu lagi. Kenapa? Gojek. Jangan. Waalaikumsalam. Nggak usah kau telepon Sherlock saja. Saya ke situ ngobrol-ngobrol kita. Oke? Iya siap. Nah, kau Sherlock ya, jangan kau malu bikin malu orang lapri kau. Sherlock sekarang. Oke? Iya siap. Ayo. Dah, lanjut. Gara-gara uang 1 karung. Tiap menit diteleponinnya pening kepalaku. 1 karung. 1 karung. Isinya selembar 10.000. Selebihnya sampah. 1 karung. Sherlock dia. Kalau kau nggak Sherlock berarti kau nggak. Kalau kau nggak Sherlock, Sudirman berarti kau main-main. Itu aja urusannya. Dia nggak Sherlock. Sepanjang dia nggak Sherlock tempatnya, berarti dia tidak serius. Itu aja udah. Itu kunciannya betul. Betul, masalahnya dia kan langsung telepon kau karena kau bilang 1 karung tadi. Pikiran dia langsung telepon, jadi itu langsung 1 karung uang. Beleng-beleng. Oh dia Sit, Sherlock sit. beneran. Dia Sherlock tawa. Sherlock. Oh iya. Sherlock benar tawa. Sit.
BD, apa nih? BD sit. Hei. Ya. Oten ini makin gelisah aja udah. Ruang geraknya makin sempit. turun dulu lah, Bang Blender, aku turun dulu. Jantungan Ustaz Diko melakukannya tuh. Bukan gitu, aku Tunggu dulu. 30 Iya. lebih akunku terbanet permanen, Bang tunggu Blender. lah, Nggak ada belum lagi kena sudah. belum kena izin dulu. tombak dulu lah. Tombak woi. Jangan dibawa tombak di woi. 30 aku bikin akun ini 2 minggu ini. Iya, Blender. belum biar sampai 50 biar genap penggenapan. Aku izin dulu semuanya. Salam. Enggak, ini tadi si Miko ini, aduh mak, ya Allah ya Rabbi, aku Oten ini Islam itu nggak bodoh dengan adanya di sini ya, adanya di sini apologet, adanya Bang Juma, semua kami dapatkan itu ilmu, ilmu kami dapatkan, pengalaman itu penting ya. Jadi apa yang kalian lakukan itu kami jadi menjaga di sini, nggak mungkin kebobolan terus, nggak mungkin ya. Kami hanya membentengin cara-cara licik, cara-cara 1 Korintus 9:20. Aduh, berserak kalian tendah, berserak. Ya sebenarnya teman-teman ya, pihak Kristen ini dengan adanya semua kayak gini menangis orangnya sebenarnya udah, karena ruang gerak mereka semakin sempit. Nangis, ruang gerak mereka semakin sempit. Nah, berbagai macam cara lah jatuhkan. Ya. Arah cara kalian memang. Si Miko mana? Miko tadi, ya kalian lah yang menilai sendiri. Aku juga nggak mau menyimpulkan. Kalian aja yang menilai sendiri. Aku juga nggak mau menyimpulkan. Cuman tadi di telepon Mr. Arif memanggil WA-nya. Terus pas memanggil, terus ditanya, dia bilang, ngenain lagi, akunku kena banned katanya. Akunku kena banned katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau kenal nih Bang Suma nih, sudah lama ndak kenalan di suara ini. Bang Suma. Lagi ibadah Bang Imam. Oh, lagi salat ya. Salat. Nggak, kebetulan saya kenal dia waktu di Facebook awalnya. Oh iya. Iya. Ini ada saya mau tanyakan sedikit, mungkin untuk kepentingan saya juga sedikit ya. Bang, bisa minta maaf ya Bang, sambil tunggu. Gak apa-apa Bang. Iya. Oh iya. Abang dari mana? Ya. Saya kebetulan Abang dari mana? dasar cuma tinggal di Jakarta Bang. Oh, iya. Saya orang Makassar juga. Bugis. Oh, Bugis. Iya. Wah ini apa kasih risir nak bone ya gue kasih. Iya. Setelah pri. Oke. Ya udah. Mungkin Pak Handi ini lagi, orang Lapri ya. Ya, lagi nelfon. Tapi Bang, Bang Juma lagi ibadah, mungkin nanti aja dulu Bang ya. Di bawah standby ya Bang. Ya, biar kita siapkan nanti hotel ya Bang ya. Iya. Ya Bang. Oke? Iya. Yuk. Ya. Yang hotel. Goldie, monitor. Goldie. Aduh, mak bising kali bos. Woi. Goldie. Aduh. Kalau Oten, Komalku ini jantungan mau naik bos.
Miko mana ya? Kalian aja nilai sendiri teman-teman. Kalian aja nilai sendiri. Aku nggak berani menyimpulkan. Jadi informasi terakhir, teman-teman, dia udah Sherlock. Benar dia ada di wilayah Kota Makassar. Terus teman-teman udah cek, benar di Jalan Masjid Muhajirin. Jadi terus teman-teman udah cek, benar di Jalan Masjid Muhajirin. Ya Allah. Jadi dia ada memang di Masjid Muhajirin Pasar Karwisi. Sherlocknya terakhir di situ. Jadi untuk sementara dia tidak berbohong mengenai posisinya. Nah, selanjutnya lihat nanti perkembangannya. Seperti apa nanti kalau sudah ketemu tim dan pengurus Masjid Muhajirin, apakah mereka udah tahu anak ini seperti apa? Ya menunggu saja ya teman-teman ya. Jadi kesimpulannya anak ini tidak berbohong mengenai tempatnya. Karena tadi banyak nelpon bohong itu Bang Andi ada di Kalimantan, ada ini. Ternyata setelah Sherlocknya saya bagi ke teman-teman di Makassar, dia cek benar ada yang 10 menit dari tempatnya, ada yang 30 menit, ada yang lain-lain begitu ya. Jadi menunggu saja perkembangan selanjutnya seperti apa. Oke lanjut. Rumahnya dekat masjid itu deh Bang. Kalau rumah belum tentu, tapi dia kan selama ini katanya tidur di masjid. Ya harus ditangani dengan kepala dingin. Bukan kami melemah, tapi umat Islam itu ada caranya dengan secara dewasa. Bukan main seruduk-seruduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya. Maaf Bang Blen, baru Salam beres. kenal abang-abang semuanya. Ya. Ya Noi. Monitor Islam ya? Dipesan aja Islam, alhamdulillah Bang. Oh iya iya. Ya, jangan mau dimurtadin lah. Karena mereka itu kan kayak ini ya, benar-benar judol. Oh iya iya. Ada nih. Kita dikasih 100.000, ntar kita bayar per puluhan pula kan. Iya iya. Oke. Oke Bang. Terima kasih Bang. Iya Bang, iya Bang. Kenal ya. Iya Bang, yuk. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Benih Di padi. bawah ada yang minta naik, ada guguk minta naik. Naikin boleh. Benih padi. Guguk, mana ada guguk? Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Ya. Ada yang Ada mau pesan kan Bang? disampaikan, Islam Bang? Beni? Nggak ada Bang, nggak ada. Oke, di bawah Bang ya. Ya. Bang Beng. Beng. Bang Beng. Assalamualaikum Muslim. Oh iya yuk. Oh iya. Abang mau lawan Oten lawan berapa Bang? 18. 18 boleh. Jomes, monitor, selamat siang. Ani no, simpenan yes. Selamat siang. Blen, aku Bu Darni. Mengapa entah apa-apa lah. Akunku 2 kena tombak. Aduh Mak. Kena tombak. Aduh hancur kali. Siapa yang tombak akunku? Ani terlalu. Kok bisa ditombak-tombak aku? Aduh. Ya, Kemarin belum ngomong, langsung ditombak. Yang nombak siapa? Gimana Perasaan kali. Iya, buktinya Tombak. udah 2 akunku ditombak. Tengoklah akunku ini yang baru ini. Berarti Padahal Kristen sendiri. sekelas aku kok ditombak-tombak. Tuang tombak itu dari Kristen, bukan dari Islam. Oh gitu ya? Iyalah. Kenapa aku ditombak? Karena marah sekarang orang Katolik sama Advent katanya gaduh sekarang nih. Iya, Oh, gitu Wanda ya? sama Tritum.
Ya kalau memang sudah itu kebenaran, ya tobatlah. Ya, yang nggak bisa mereka melawan itu, nombak lah jadinya. Gimana? Itu kayak mana caranya biar nggak ditombak awak? Masuk Islam, syahadat. Enggak dong. Ya, syahadat Enggak aja, bisa. Enggak saya. Enggak mau aku. Aku hanya menunggu Yesus datang Yesus. Ini ada pertanyaanku untuk kalian semua. Oke? Ya tarik napas ya Blender. Ini aku baru catat. Ternyata di dalam Al-Quran, di dalam Al-Hajj 7, ya, tidak ada keraguan padanya dan sesungguhnya Allah akan membangkitkan siapapun yang berada di dalam kubur, ya kan? Nah, di dalam Matius 6 ayat 40, yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku Yesus membangkitkannya pada akhir zaman. Loh, ternyata Yesus yang membangkitkan di akhir zaman. Nah, di Al-Hajj tidak ada keraguan padanya dan sesungguhnya Allah akan membangkitkannya ayat di akhir Al-Quran zaman. di-compare ke Gimana tuh? gitu, Kok bisa mirip ayat ini? Dengar, aku bacakan. Wa anna sa'ata tiyatul la raiba fiha. Wa anna allaha yab'atsu man fil kubur. Dan sungguh hari kiamat itu pasti datang. Hari kiamat nih, bukan hari zaman. Iya dah. Tidak ada keraguannya. Akhir zamannya hari kiamat gimana sih? Kalau kiamat udah habis lah. Ini untuk hari kiamat. Dan sungguh hari kiamat itu pasti datang. Dan sungguh hari kiamat itu pasti datang. Tidak ada keraguan padanya. Dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Setelah kiamat semua kan habis semua. Kemudian Allah bangkitkan. Ini setelah kiamat. Bukan sebagai akhir zaman. Kalau akhir zaman itu belum kiamat. Oke. Kalau di dalam kekristenan, hanya Yesus yang membangkitkan orang di akhir zaman. Karena Yesus berkata, aku adalah kebangkitan dan hidup. Yohanes 11 ayat 25. Makanya kalian kan menolak Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Gimana mau nanti kalian dibangkitkan? Di ayat berapa Yesus Yohanes 11 membangkitkan? Yohanes 11 ayat 25. Aku adalah kebangkitan dan hidup. Yesus kebangkitan. Aku kebangkitan, bukan aku mau membangkitkan, Bu. Oh, Bu, aku kebangkitan, nah di situ bukan kalian aku mau salahnya, membangkitkan. guys. Di situ Ya, salahnya, ibu nggak guys. sekolah. Ibu nggak sekolah. Kenapa nggak sekolah? Kalian yang separuh akal, jadi nggak menangkap ayat itu. Coba, mana ada para nabi atau rasul atau manusia atau utusan? Temon, dengar dulu Temon. Apa ada nabi? Tunggu, bedanya sayang. Sebentarlah dulu. Apa ada nabi atau utusan atau manusia berani berkata, aku adalah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepada aku akan hidup walaupun sudah mati. Merinding aku ayat ini. Masa kalian gak takut dengan ayat ini? Itu makanya sampai hari ini aku masih tetap di dalam Yesus. Karena dia yang memberikan kehidupan kelak, yang membangkitkan semua di akhir zaman. Bayangkan itu. Nah, di sini. Boleh? Makanya aku boleh tadi sedih. Saya sekarang? Boleh, silakan. Nah, bedanya aku kebangkitan sama aku akan membangkitkan, bedanya apa? Membangkitkan. Ya, sama itu, aku kebangkitan. Oh, berarti Dialah kebangkitan berarti itu. saya nggak gitu. bisa diskusi sama ibu. Ibu bahasa Indonesianya nggak lulus mungkin dulu. Lanjut Bang. Kebalik loh. Temon yang salah. Kalau sudah berani berkata, aku kebangkitan sama aku akan membangkitkan itu udah coba. beda, Bu. Oke. Coba kau terangkan dulu, aku kebangkitan dan hidup. Apa artinya? Ya itu ngaku-ngaku lah. Kau yang menyangkal. Coba, apa artinya? Aku kebangkitan dan hidup. Sama bedanya sama aku akan membangkitkan. Aku akan. Berarti dia akan membangkitkan. Hampir sama kakak beradik ada bahasa itu. nggak ada bahasa akan di ayatnya. Nggak ada bahasa akan di ayatnya. Aku akan membangkitkan. Sama aku kebangkitan beda. Iya. Bu. Iya. Kalau Yesus mengatakan akulah kebangkitan dan hidup. Dialah kebangkitan itu, dialah hidup itu. Maksudnya di situ dialah pemberi kebangkitan, dialah pemberi hidup.
masih kalian tolak. Nah, Mau itu kalian tuh. ajak aku Nah, itu meninggalkan tuh. Yang ditambahin memberi itu, kebangkitan. Bu. Itu dah. Yang di Bu, ayatnya udah ditambahin sama ibu, itu di situ ngaconya masalahnya. Di Nggak ada mana kayak gitu. aku tambahi? Ayatnya sampai mana? Ibu tambahin. Matius 11 Tadi kan ayat 25 Ibu. tadi. Mana Alkitabku? Ntar aku ambil dulu. Baru. Iya, Banyak kali terus ayat ibu ini udah yang mirip-mirip ayatnya dengan Al-Quran. dibacakan sama ibu, terus ibu Dengar, ini lagi. Ini, dengar ya. Matius 25 ayat 31. itu kayak gini. Iya. Iya, Temon. Ini lagi. Matius 25 ayat 31. Apabila anak manusia datang, anak manusia ini Yesus ya. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Mirip dengan Al-Baqarah 210. Tidak ada yang mereka tunggu kecuali datangnya Allah bersama malaikat dalam naungan awan. Aduh, merinding, Yesusku akan datang. Sedangkan perkara telah diputuskan dan kepada Allah lah segala perkara dikembalikan. Kok mirip Matius 25 ayat 31? Emangnya Allah kalian mau datang? Di mana? Gimana nanti kalian melihat Allah itu? Kalau kami yes. Di dalam Matius 25 ayat 31, apabila anak manusia, apabila Tuhan Yesus datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Mirip Al-Baqarah 210. Tidak ada yang mereka tunggu kecuali datangnya Allah bersama malaikat dalam naungan awan, sedangkan perkara telah diputuskan dan kepada Allah lah segala perkara dikembalikan. Mirip yang datang Yesusku, Tuhan Yesusku, kalian Allah yang akan datang. Berarti ada dong wujudnya nanti kita lihat. Ya jelaslah, betul lah di Kristen. Tuhan Yesus lah wujudnya. Bu, Tuhan kami nggak berwujud kayak manusia, Bu. Jadi kayak mana ini? Kalau datang Allah itu gimana? Dengan apa kita melihat Allah itu nanti? Bu, di Al-Quran tuh udah final ya Bu ya. Jadi laisa kamisli sayun, Tuhan itu tidak serupa sama makhluknya. Contoh kayak gini, apakah domba itu, ini pakai ilmu mantik ya Bu ya kalau dalam Islam. Apakah domba itu bisa bermain bola Bu? Enggak, jangan dulu lari-lari. Tidak ada yang mereka tunggu kecuali datangnya Allah. Dengar dulu, Allah akan datang bersama para malaikat ini. Jangan Bu, malahan di Al-Quran ada gini, malahan di Al-Quran ada kayak gini, Allah berbicara. Nah jangan disamain Bu, bicaranya ibu sama domba. Coba kau terangkan dulu ini, Tomon. Al-Baqarah 210 apa maksudnya ini? Coba, tunggu ya sekali lagi. Nggak nyampe, tidak ada ibu yang tuh, mereka Bu. tunggu kecuali datangnya Allah bersama malaikat dalam naungan Nggak awan. nyampe, Ibu ini. Sedangkan perkara Susah. telah diputuskan dan kepada Allah lah segala perkara dikembalikan. Allah dan para malaikat akan datang. Kenapa kok mirip dengan Yesus? Tuhan Yesus akan datang dengan para malaikat. Jadi orang itu nanti di surga, di langit itu perang. Yesus dan para malaikatnya dan Allah dengan para malaikatnya. Jadi mereka nanti berperang itu gitu. Berarti tentu ada ini kebenaran di antara yang dua ayat ini. Hah? Iya kan? Begitu kan Blender, Bang Andi? Ngomong aja sendiri Bu, nggak nyampe Ibu Bu. Loh, kok nggak nyampe sih kalian? Kalau kebenaran kok kalian jadi eleng? Kok jadi apa? Kok jadi diam kalian semua kalau mendengar kebenaran gini? Makanya kalian harus bertobat. Percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Ini dia yang akan datang. Keluarga Ada Ibu juga nggak malu, Ibu, ternyata kayak gini, di dalam Al-Baqarah 210 Allah dan para malaikatnya akan datang. Bayangkan itu. Bu, Jelaskan dulu ini. Keluarga Ibu nggak malu itu, Ibu kayak gini gitu. Kok malu? Justru kalian yang memalukan. Kalau keluarga seluruh umat manusia yang mendengarkan perkataanku itu pasti akan luluh hatinya. Oh betul ya, Tuhan Yesus yang datang bersama malaikat. Kalian selama ini kan nggak kalian dengar ini kan? Kalau tahu pun kalian ini paling beberapa orang. Ternyata Allah dan para malaikat ini tidak ada yang mereka tunggu kecuali datangnya Allah bersama malaikat dalam naungan awan. Coba, berarti Allah nanti dan para malaikat akan datang di naungan awan. Tuhan Ibu itu Allah atau Yesus? Ya sama, Yesus ini adalah wujud daripada itu jangan disamain ya.